Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang riset desain. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Imelda Rusiana, Muhammad Lukman Hakim, Nur Zaliani Uli, dan saya sendiri Ska Prastyo. Dalam presentasi ini, kami akan mempresentasikan tentang apa itu research design, sampling design, design dimension, dan design measurement instrument. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu research design. Research design sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama ada riset dan design. Riset sendiri adalah pengamatan sistematik untuk mempelajari sumber informasi untuk mendapatkan fakta dan solusi dari suatu permasalahan. Sementara desain sendiri adalah merancang sesuatu. Jadi dapat disimpulkan riset desain adalah rancangan dari suatu objektif penelitian. Dalam riset desain ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah time basis dan procedural plan for every research activity. Artinya rancangan penelitian harus memiliki penjadwalan yang jelas untuk melakukan penelitian. Yang kedua is always focus on research question. Seperti pada bab sebelumnya, kita telah belajar research question. Research design ini adalah tahap lanjutan dari research question itu sendiri. Yang ketiga adalah get selection of research of information. Jadi, ini membantu peneliti untuk menentukan sumber informasi apa yang dibutuhkan untuk peneliti. Yang keempat adalah profit framework for specifying the relationship among study variable. Jadi, peneliti harus memiliki rancangan khusus untuk menentukan variabel-variabel apa yang cocok untuk penelitian mereka. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah bagan yang saya ambil dari buku. Jadi, research design ini ada di tahap kedua setelah investigate question. Dalam research design sendiri, ada data collection design, ada sampling design. Untuk selanjutnya akan di-blend dan kita menentukan measurement question. Terus dari measurement question sendiri kita akan mengembangkannya menjadi measurement instrument. Dan untuk yang step terakhir ada atau step ketiga ada collect and prepare the data. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya adalah sampling design. Sampling design sendiri lebih kepada bagaimana peneliti mengumpulkan informasi terkait sampel penelitiannya. Sampel sendiri adalah sebagian dari populasi penelitian. Dalam sampling design ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu siapa dan apa yang diukur dan bagaimana akses atau recruit that result atau kita mendapatkan sumber data tersebut. Contohnya, kita ingin mengukur kinerja perusahaan terhadap nilai saham. Tentu kita akan bertanya siapa sih yang harus diukur. Yang diukur adalah beberapa perusahaan yang menjadi sampel kita. Terus yang selanjutnya, bagaimana akses kita mendapatkan riset tersebut? Biasanya laporan kinerja perusahaan sudah ada atau sudah tertera di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Seperti itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah data collection design. Di data collection design ini ada 4 pertanyaan yang mungkin sering muncul, yaitu bagaimana, kapan, seberapa sering, dan di mana. Bagaimana kita ambil contoh seperti yang tadi, bagaimana kita untuk ingin mengukur kinerja perusahaan terhadap harga saham saat itu. Kepada siapa kita ingin mengumpulkan data tersebut? Tentu kita ingin mengumpulkan data tersebut sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ingin kita teliti atau populasi dari perusahaan kita atau sampel dari perusahaan kita. Terus kapan? Berarti kita menentukan periode dari kita mengumpulkan data tersebut, entah itu 5 tahun, entah itu 10 tahun, entah itu hanya 3 tahun, atau hanya 2 tahun. Terus kita yang selanjutnya adalah how often, seberapa sering kita mengumpulkan data tersebut. Semakin sering kita mengumpulkan data, maka semakin akurat atau semakin cocok dan semakin banyak konklusi atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari data tersebut. Terus di mana kita dapat mendapatkan data-data tersebut? Tentunya untuk kinerja perusahaan sendiri kita dapat dari laporan keuangan yang biasanya sudah tertera pada Bursa Efek Indonesia atau IDX. Untuk selanjutnya design dimension akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain dimensi. Desain dimensi ini penting dalam desain pengumpulan data. Ada beberapa sifat dalam desain dimensi. Yang pertama yaitu objective of the study. Ini adalah sebuah dimensi terpenting dari setiap desain pengumpulan data, karena ini mempengaruhi semua pilihan yang lain. Dalam objective of the study, ada dua studi, yaitu studi deskriptif dan studi kausal. Studi deskriptif dia mencoba untuk menentukan siapa, apa, di mana, kapan, atau seberapa banyak. Studi deskriptif ini mengumpulkan data baru yang dapat digabungkan dengan data yang ada. Studi semacam ini bisa sederhana atau kompleks. Terus ada beberapa tujuan dalam studi deskriptif ini. Yang pertama yaitu deskriptif fenomena atau karakteristik yang berhubungan dengan A. Terus populasi target, estimasi proporsi populasi yang memiliki karakteristik tersebut, penemuan asosiasi antar variabel yang diminati. Sedangkan studi kausal dia mencoba menjelaskan hubungan antar variabel untuk menentukan bagaimana satu atau variabel menghasilkan perubahan di variabel lain. Kesimpulan dari studi kausal ini mungkin tidak permanen atau universal. Seiring waktu, kesimpulan ini memungkinkan kita untuk membangun pengetahuan tentang penyebab yang diduga. Kesimpulan empiris seperti ini memberi kita perkiraan yang berurutan terhadap kebenaran dan dasar teori. Sifat yang kedua yaitu research ability to manipulate variable. Dengan desain ex post facto, peneliti tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi variabel. Sebaliknya, peneliti mempelajari peserta yang telah terpapar variabel independen dan mereka yang belum terpapar dan membandingkan hasilnya. Sementara dalam sebuah eksperimen, peneliti harus mampu mengontrol dan atau memanipulasi variabel-variabel yang diteliti. Dan sifat yang ketiga yaitu the topical scope. Ada dua studi dalam the topical scope, yaitu studi statistik dan studi kasus. Studi statistik dia lebih menangkap karakteristik populasi dengan membuat kesimpulan dari karakteristik sampel. Sedangkan studi kasus dia lebih menekankan pada analisis kontekstual penuh dari satu atau beberapa peristiwa atau kondisi dan keterkaitannya. Oke, untuk sifat-sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan design dimension. Saya akan menyampaikan 3 aspek. Yang pertama, penekanan pengukuran teknik penelitian. Yang kedua, kompleksitas desain. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data. Kita mulai dari yang pertama. Penekanan pengukuran teknik penelitian terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama, teknik kualitatif, dan yang kedua, teknik kuantitatif. Teknik kualitatif itu berupa kata-kata, pengertian, bukan berupa angka. Contohnya, kondisi suatu barang, apakah bagus ataukah tidak. Sedangkan teknik kuantitatif berupa angka. Contoh, umur, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan kompleksitas desain. Nah, ada metodologi tunggal dan ganda. Tunggal lebih kepada fokus tujuan dalam topik, sedangkan ganda itu terbatas. Pada awalnya terbatas dan tujuannya tertentu. Kemudian yang ketiga terkait dengan metode pengumpulan data. Ada 2 hal, yang pertama pengamatan dan yang kedua komunikasi. Nah, pengamatan sendiri lebih kepada apa yang dilihat dalam observasi, kita bisa merekam maupun mencatatnya. Sedangkan komunikasi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan, menjurus kepada wawancara, instrumen data pribadi, maupun melihat sebelum maupun sesudah
penanganan suatu objek. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah research environment. Research environment ini merupakan situasi atau kondisi ataupun keadaan yang diinginkan oleh peneliti dalam melakukan risetnya. Research environment ini terbagi atas 3 jenis situasi. Yang pertama adalah field setting atau biasa disebut dengan kondisi lapangan. Kondisi jenis ini menggambarkan kondisi aktual dari suatu objek atau yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pada kondisi ini, objek tidak dapat mengubah keadaan yang sebenarnya. Misalnya, kondisi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah laboratory research atau lingkungan laboratorium. Nah, lingkungan ini diciptakan saat riset yang dilakukan bersifat sensitif, di mana peneliti ingin risetnya dirahasiakan sampai riset yang dilakukan berhasil. Atau bisa juga dikarenakan kondisi lapangan yang kurang akurat, sehingga dibutuhkan sebuah laboratorium untuk hasil yang lebih baik. Jelas, riset ini akan menghabiskan biaya yang lebih banyak. Contohnya, seperti yang disebutkan di dalam buku adalah riset mengenai menu baru suatu restoran. Nah, saat melakukan riset ini mungkin peneliti akan menggunakan responden dan merahasiakan hasil tersebut hingga hasil tersebut sudah layak untuk diluncurkan ke publik. Yang ketiga adalah simulasi. Simulasi ini menggambarkan replika sistem atau proses. Riset dengan kondisi ini menggunakan pemrograman komputer dan model matematika untuk menstimulasikan karakteristik dalam berbagai kondisi dan hubungan. Contohnya seperti yang disebutkan di dalam buku adalah penelitian kinerja desain mesin pesawat pada kemampuannya menangkis burung. Kemudian selanjutnya adalah time dimension. Time dimension ini berkaitan dengan skala waktu data yang digunakan untuk riset. Nah, di sini time dimension dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah cross-sectional. Cross-sectional itu merupakan data yang digunakan hanya pada satu periode tertentu, namun dengan data yang beragam. Misalnya, data penjualan pada bulan Januari 2020. Nah, data yang diambil nanti akan mencakup data penjualan bersih dan data penjualan kotor. Selanjutnya adalah longitudinal atau biasa kita sebut dengan time series. Longitudinal ini merupakan serangkaian data pengamatan yang diambil dengan periode waktu berbeda dan dikumpulkan secara berkala pada interval waktu tertentu. Contohnya, data penjualan pada bulan Januari hingga Desember. Selanjutnya adalah participant research awareness. Nah, di sini adalah kesadaran responden akan sebuah riset dapat mempengaruhi hasil data yang dikumpulkan. Terdapat 3 persepsi responden. Yang itu pertama, no deviation. No deviation berarti penelitian berjalan normal, tidak ada penyimpangan, dan data yang diberikan ke responden itu bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah deviation but unrelated. Berarti ada pihak ketiga antara peneliti dan responden yang mempengaruhi data tersebut. Mungkin saja berasal dari atasan ataupun lainnya sehingga memberikan tekanan terhadap responden dan memberikan data yang kurang valid. Yang ketiga adalah deviation researcher induced. Artinya peneliti menekan responden agar hasil penelitian sesuai dengan harapannya. Contohnya, peneliti memanipulasi data agar hasilnya signifikan. Setelah kita mengetahui apa itu research design dan mengetahui bagaimana data collection design, yang terakhir kita harus mengetahui bagaimana desain the measurement instrument. Nah, sebelum kita masuk ke desainnya, kita harus tahu apa itu measurement instrument. Measurement instrument merupakan sebuah tools atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam riset. Contoh dari tools itu sendiri misalnya adalah kuesioner, interview, observasi, group discussion, dan lain sebagainya. Dalam mendesain sebuah measurement instrument dapat dilakukan tahapan berikut. Yaitu, yang pertama, tentukan pendekatan pengukuran yang sesuai untuk setiap tugas pengumpulan data dalam desain. Misalnya dengan kuesioner atau interview atau pendekatan lainnya. Yang kedua, buat pertanyaan pengukuran khusus atau elemen dari daftar periksa observasi. Misalnya, jika menggunakan kuesioner, peneliti akan merumuskan pertanyaan
yang menghasilkan jawaban atas data yang diinginkan. Yang ketiga, tentukan urutan pertanyaan atau elemen. Biasanya urutan ini akan bermula dari pertanyaan yang general ke pertanyaan yang spesifik. Yang keempat, tentukan perlunya perkenalan, definisi, instruksi, dan kesimpulan bagi peserta. Kembangkan elemen pertanyaan ini juga. Dan yang kelima, buat alat ukur. Misalnya pada kuesioner ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang keenam, tentukan perlunya pelatihan untuk pengumpulan data, karena pelatihan ini dapat mempengaruhi keakuratan data nantinya. Dan yang ketujuh, buat panduan dan aktivitas pelatihan apapun yang dapat membuat data semakin valid nantinya. Ya, saya kira begitu penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.